Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas soal tes seleksi kemampuan dasar atau SKD, khususnya untuk tes karakteristik pribadi atau TKP. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, TKP ini bertujuan untuk menilai hal-hal berikut, ya. Nah, kita lihat ke soalnya. Soal nomor 11. Sudah beberapa kali teman saya meminjam barang saya dan mengembalikan dalam keadaan rusak. Kali ini saya A. meminta untuk memperbaiki barang tersebut, B. memarahi atas ketidakpeduliannya, C. menyatakan kekecewaan atas dirinya, D. diam saja meskipun saya merasa kecewa, E. tidak mengajaknya bicara. Nah, sesuatu yang mengecewakan itu boleh untuk diungkapkan ya, teman-teman. Jadi tidak hanya diam yang bisa kita lakukan, tidak mengajak bicara, marah juga tidak akan menyelesaikan masalah. Maka ada dua kemungkinan yang bisa teman-teman lakukan, yaitu meminta untuk memperbaiki barang tersebut atau menyatakan kekecewaan atas dirinya. Kalau saya memilih untuk melakukan yang A. Oke, selanjutnya, sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri saya, ya, tetapi belum juga tanpa hasilnya. Pada akhirnya saya A. dengan terpaksa menerimanya. Sesuatu yang terpaksa hasilnya tidak akan baik. B. menerima dengan sedikit kekecewaan, ini juga tidak akan baik. Menerima dengan lapang dada, ini hal yang baik. Membenci diri sendiri itu tidak baik. Meratapi diri sendiri juga tidak baik. Maka jawaban yang harusnya teman-teman pilih adalah yang paling positif, yaitu menerima dan dengan lapang dada. Sebenarnya untuk soal TKP ini tidak ada jawaban benar dan salah. Jawaban yang diberikan harusnya sesuai dengan jati diri teman-teman, ya. Oke, kita lanjut. Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup untuk membayar kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita menjadi sarjana, dalam keadaan tersebut saya akan A. mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. B. mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. Tetap saja ya, kalau biaya murah tetap butuh biaya ya, sementara orang tuanya tidak sanggup tadi ya. B. meminta orang tua untuk bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya, ini juga tidak bisa dipaksakan. D. menawar orang tua untuk membiayai sebagian. Nah, sama halnya tadi dibilang sudah tidak sanggup. Kemudian yang E. menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisa mungkin dan menabung. Ada dua opsi yang baik di sini, yaitu mencari beasiswa atau bekerja dulu. Nah, kalau saya pribadi memilih untuk menjawab yang A. Oke, selanjutnya, jika jarak rumah ke kantor itu 30 menit dengan bus, tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian itu saya A. saya akan berjalan kaki sedapat mungkin, berarti ya kalau nggak sampai ya nggak apa-apa gitu ya kalau yang A ya. Yang B, lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor, ini bukan hal yang optimis. Kemudian saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan, ini bisa menjadi opsi. D, saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan. Nah, menunggu saja tidak cukup ya. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mencari tumpangan. Ini mungkin bisa jadi opsi. Tapi kalau saya sendiri memilih untuk jalan kaki sambil mencari tumpangan. Soal berikutnya, agar suatu kegiatan berhasil saya lakukan, saya akan A. meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut, ini bisa menjadi opsi. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum dimulai juga bisa menjadi opsi. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa, ini juga bisa. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan, ya bisa juga. Menggunakan cara yang biasa saya pakai, yang biasa dipakai belum tentu cocok untuk kegiatan yang baru ini. Nah, saya memilih untuk melakukan yaitu mempelajari kegiatan tersebut sebelum kegiatannya dimulai, supaya ada persiapan untuk keberhasilan kegiatan tersebut. Oke, nomor selanjutnya, ketika saya sudah memutuskan tindakan yang ternyata berakibat buruk, artinya kan sudah dipertimbangkan ya,
Pada umumnya saya akan A. menerima akibatnya dengan setengah menyesal, B. menerima dengan penuh segala akibatnya, menyalahkan orang lain yang mendorong saya, ini tidak boleh ya. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya, ini juga tidak boleh. Menyesali secara berkepanjangan, itu juga tidak boleh. Maka yang paling positif di sini adalah menerima penuh segala akibatnya, karena tadi kan kita yang memutuskan ya. Oke, kita lanjut. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan, saya akan berusaha minta maaf lagi sampai dimaafkan. Ini mungkin bisa menjadi opsi. Bimbang akan minta maaf atau tidak, perlu ya, apa salahnya mencoba ya. Tidak berani minta maaf ya tidak tepat. Berusaha sekali lagi minta maaf dan berharap dimaafkan, mungkin ini bisa. Minta bantuan orang lain untuk menjadi penengah. Kalau saya berusaha untuk minta maaf lagi sampai dimaafkan. Selanjutnya, ketika saya berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada, pada umumnya saya merasa sudah sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu gitu ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka A. usaha yang saya lakukan sudah maksimal, B. hasil yang diperoleh atas yang telah sesuai dengan usaha yang dilakukan, hasil belum memuaskan, hasil cukup memuaskan, usaha yang dilakukan belum optimal. Maka menurut saya yang B, hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang saya lakukan. Selanjutnya, menghadapi tugas yang monoton dan membosankan, saya akan A. bekerja dengan cukup banyak selingan sehingga tidak bosan, tapi mungkin ini akan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai atau tidak selesai ya. B. berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan, ini bisa menjadi opsi. Berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut, ini cukup menyiksa ya, karena tadi dibilang monoton dan membosankan. Mencari tugas baru, ini tidak relevan. Menyelesaikan tugas tersebut secepatnya meski hasilnya kurang baik. Nah, kurang baiknya ini juga kurang relevan. Maka menurut saya yang paling tepat itu adalah berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan. Jadi positif dua-duanya ya dapat. Oke, nomor 20, suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota, saya A. mengambil bagian ketika situasi memaksa, artinya Anda terpaksa, ini tidak bagus. Lebih baik mendengarkan saja, ini tidak inisiatif. Mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan meski bukan bidang saya, ini bahaya. Karena bukan bidang Anda, berarti Anda belum tentu berkompeten. Suka menerima hasilnya saja, ini tidak baik. Mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan sesuai dengan bidang saya, maka inilah yang paling tepat ya. Mungkin itu saja yang sudah kita bahas, yang bisa kita bahas pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.